Kita sering bersorak saat sebuah kasus besar terbongkar, merayakan kebenaran yang akhirnya menang melawan kebohongan. Namun di balik setiap sorak-sorai itu, kita tanpa sadar melupakan satu hal. Kita tidak pernah tahu bahwa ada seorang manusia biasa yang mempertaruhkan segalanya di balik layar. Bukan seorang pahlawan super dengan kekuatan tak terkalahkan, melainkan manusia fana yang bisa terluka, bisa merasa takut, dan seringkali merasa amat sangat lelah. Ini adalah kisah tentang mereka yang memilih berjalan sendirian di lorong yang gelap dan penuh ancaman, memikul beban kebenaran di atas pundak yang rapuh, demi memastikan kita semua tidak hidup dalam kebutaan. Hanya butuh satu artikel dari tangannya untuk mengubah nasib sebuah kota. Namun tak banyak yang tahu seberapa mahal harga yang harus ia bayar secara pribadi. Namanya adalah Bramantyo, seorang jurnalis investigasi independen yang mendedikasikan seluruh napasnya untuk mencari kebenaran yang tertimbun oleh arogansi kekuasaan. Di tengah kemegahan pembangunan kota, ada ribuan suara kaum marginal yang sengaja dibungkam. Bramantyo memilih untuk menjadi corong bagi mereka yang tak terdengar, meskipun ia tahu betul bahwa jalan yang ia pilih ini adalah jalan sunyi yang akan mengorbankan segalanya, termasuk kebebasan dan kehidupan pribadinya sendiri. Pada era 80-an, ketimpangan sosial mencengkram kota dengan begitu kejam dan tanpa ampun. Di balik gedung-gedung pencakar langit yang mulai dibangun dengan angkuh, terdapat perkampungan kumuh di mana para pekerja pabrik hidup dalam kondisi yang jauh dari kata layak. Udara dipenuhi oleh asap pabrik tebal dan limbah beracun yang merenggut masa depan anak-anak mereka. Di sanalah Bramantyo menghabiskan hari-harinya, berjalan menyusuri lorong-lorong sempit dan lembab. Ia tidak datang sebagai pejabat yang menjual janji kosong, melainkan sebagai saksi bisu yang mencatat setiap tetes air mata dan setiap keputusasaan kaum marginal tersebut. Tidak pernah ada wawancara resmi di ruang berpendingin udara bagi seorang pencari fakta sepertinya. Bramantyo menggali informasi rahasia dari mulut ke mulut, berbisik di warung-warung kopi pinggir jalan, atau di sudut-sudut pabrik yang gelap saat pergantian giliran kerja. Ia mendengarkan kisah-kisah memilukan tentang pemotongan upah sepihak, kecelakaan kerja fatal yang ditutupi oleh manajemen, hingga ancaman preman bayaran. Walaupun bahaya selalu mengintai di setiap sudut jalanan yang ia lewati, rasa empatinya jauh lebih besar daripada rasa takut. Ia berbaur dengan para buruh miskin, menjadi pendengar setia penderitaan mereka. Keberaniannya yang tak tergoyahkan perlahan mulai memicu peringatan serius dari mereka yang merasa sangat terancam. Penyelidikan yang semakin tajam dan mendalam membuat nama Bramantyo masuk ke dalam daftar hitam para penguasa bayangan kota. Langkah kakinya kini selalu diikuti kemanapun ia pergi. Surat-surat kaleng tanpa nama pengirim menumpuk di lantai depan pintunya, berisi ancaman fisik yang tak main-main terhadap nyawanya. Kesunyian malam kini tak lagi terasa damai baginya, melainkan penuh dengan intayan mata-mata tak terlihat. Namun, ancaman-ancaman tersebut justru meyakinkannya bahwa ia tepat berada di pusat kebohongan terbesar kota ini. Pengorbanan terbesar yang harus dibayar lunas oleh Bramantyo nyatanya bukanlah ancaman luka fisik, melainkan hilangnya kehidupan pribadi yang sangat ia sayangi. Istrinya dan anak perempuan satu-satunya terpaksa pergi meninggalkannya karena mereka tak sanggup lagi hidup di bawah bayang-bayang teror yang tiada henti setiap harinya. Dalam keheningan kamarnya yang dingin, Bramantyo sering menatap lama sebuah foto keluarga yang mulai memudar termakan waktu. Ada rasa perih yang merobek dadanya setiap kali ia mengingat Tawari yang anaknya. Ia telah menukar kehangatan keluarganya sendiri demi memperjuangkan nasib ribuan keluarga miskin di luar sana. Titik terang dari perjuangannya yang sangat melelahkan akhirnya tiba pada sebuah malam musim penghujan yang lebat. Berbekal sepotong informasi rahasia dari seorang mantan pegawai pabrik yang merasa bersalah, Bramantyo berhasil menyusup masuk ke dalam sebuah gudang arsip terbengkalai di batas luar kota. Di antara tumpukan dokumen berdebu yang sebagian besar sudah hancur dimakan rayap,
ia menemukan sebuah map coklat tebal berisi bukti-bukti otentik aliran dana ilegal. Dokumen itu mencatat persetujuan penggusuran paksa tanpa ganti rugi secara detail. Bukti fisik ini adalah mata rantai yang hilang, sebuah bom waktu bagi para tiran. Namun, kebenaran tak selalu disambut dengan karpet merah dan pelukan hangat. Ketika Bramantio membawa naskah laporan investigasi lengkapnya ke berbagai kantor redaksi surat kabar besar di pusat kota, pintu demi pintu ditutup rapat persis di hadapannya. Para pemimpin redaksi media arus utama terlalu pengecut dan takut untuk menerbitkan artikel yang dipastikan bisa menghancurkan kerajaan bisnis para konglomerat. Mereka menolak keras naskah tersebut mentah-mentah, menyebutnya sebagai tulisan bunuh diri yang hanya akan menyeret media mereka ke dalam kehancuran. Sekali lagi, Bramantio dipaksa untuk berdiri sendirian di tengah sistem yang membusuk. Penolakan kejam dari industri media arus utama sama sekali tidak memadamkan api perjuangannya. Jika tidak ada satupun yang berani menerbitkan kebenaran ini, maka ia sendiri yang akan memastikan fakta ini menyebar. Dengan menguras seluruh sisa uang tabungan hidupnya, Bramantio membeli sebuah mesin cetak tua rongsokan dan menyembunyikannya secara rapi di ruang bawah tanah sebuah bangunan kosong. Selama berminggu-minggu tanpa henti, diiringi suara bisin roda gigi berkarat yang memekakan telinga dan aroma tajam bahan kimia dari tinta murah, ia mencetak ribuan eksemplar buletin independen. Ia melahirkan kebenaran dari rahim kegelapan. Menyebarkan fakta tersebut adalah rintangan berat berikutnya yang harus ia lalui. Di bawah guyuran hujan badai lebat yang menyamarkan langkah kakinya dari patroli ketat para petugas keamanan berbayar, Bramantio mendistribusikan buletin-buletin tersebut secara gerilya di tengah malam buta. Ia menyelipkan gulungan kertas fakta itu di bawah celah pintu-pintu rumah para buruh, menyembunyikannya di loker-loker pabrik, dan membagikannya secara diam-diam di pasar pinggiran. Artikel panjang itu ia beri judul Suara dari Reruntuhan, sebuah mahakarya jurnalistik tanpa sensor yang akan segera menjadi penyulut api pemberontakan di ladang ilalang yang mengering. Esok paginya, kota itu meledak seketika dalam gelombang kemarahan kolektif yang tak terbendung lagi oleh aparat. Fakta-fakta brutal yang dibeberkan oleh Bramantio berhasil membuka mata ribuan warga yang selama bertahun-tahun memilih untuk apatis. Demonstrasi besar-besaran meletus secara serentak di berbagai penjuru jalanan kota, melumpuhkan total aktivitas pabrik-pabrik, dan memaksa para pejabat korup yang ketakutan untuk bersembunyi. Suara tangis dari reruntuhan yang selama ini hanya dibisikkan, kini menjelma menjadi gemuruh teriakan merdeka yang menggetarkan pilar-pilar kekuasaan tirani. Dari kejauhan, Bramantio menyaksikan kebangkitan kaum marginal tersebut dengan hati yang bergetar penuh rasa syukur. Akan tetapi, balas dendam dari para penguasa yang merasa dipermalukan datang dengan sangat cepat, senyap, dan brutal. Suatu malam, ketika Bramantio kembali dengan diam-diam ke tempat persembunyiannya, ia mendapati ruang kerjanya telah dihancurkan rata dengan tanah. Mesin tik kesayangannya yang selalu menemani malam-malam sepinya dihancurkan hingga tak berbentuk. Seluruh catatan pribadinya dibakar habis dan dinding ruangannya dicoret dengan pesan ancaman kematian. Mereka mencoba menghapus eksistensi fisiknya dan menundukkannya. Namun sayang, mereka sangat terlambat. Fakta itu sudah terbang bebas menyebar. Tugas utama Bramantio telah selesai paripurna meski nyawanya kini terancam. Demi menghindari pertumpahan darah lebih lanjut dan murni untuk melindungi beberapa sahabat yang masih peduli padanya, Bramantio mengambil keputusan berat untuk menghilang tanpa jejak. Ia mengasingkan dirinya sejauh mungkin ke sebuah desa nelayan terpencil yang tak pernah tersentuh oleh kejamnya peta politik ibu kota. Di sana, hidup tanpa identitas yang jelas dan jauh dari sorotan kamera manapun, ia menjalani sisa hari-harinya dalam kesunyian dan kesederhanaan yang absolut. Ditemani oleh deburan ombak laut yang menenangkan, ia masih sering menulis di buku catatan kulitnya.
menjaga bara api integritas tetap menyala murni di dalam dadanya. Beberapa dekade kemudian, kota yang dulunya penuh dengan polusi dan penderitaan itu telah bertransformasi sepenuhnya menjadi tempat yang lebih manusiawi. Sistem perlindungan perburuhan diperbaiki secara hukum, permukiman kumuh direvitalisasi menjadi perumahan yang sehat, dan anak-anak kaum marginal kini bisa mengenyam bangku sekolah tanpa takut kelaparan. Semua perubahan sistemik besar ini mengakar kuat pada momentum perlawanan yang dipicu oleh satu artikel panjang bertahun-tahun yang lalu. Generasi baru kota ini tumbuh mekar dengan masa depan yang jauh lebih cerah. Menikmati manisnya keadilan, tanpa pernah tahu siapa sebenarnya sosok yang menebus masa depan tersebut. Hingga pada akhirnya, pada sebuah perayaan Hari Kebebasan Pers Nasional, sebuah bangunan museum mendedikasikan satu sudut kecil nan sunyi untuk mengenang sejarah kelam perebutan keadilan kota tersebut. Di dalam etalase kaca yang dingin, terbaring sisa-sisa reruntuhan mesin tik tua dan kacamata bulat milik sang pencari fakta sejati. Tidak ada patung perunggu megah yang diukir untuk Bramantio, tidak ada satupun jalan raya yang dinamai dengan namanya. Namun, warisan terbesarnya bukanlah benda mati, melainkan nyawa dan martabat ribuan manusia yang ia selamatkan. Ia berjuang dalam kesepian mutlak hanya agar generasi penerus tak perlu lagi menderita.